Sobat Tantangan, kembali lagi dalam acara Tantangan Hidup 4.0. Nah, kali ini kita sudah mengundang analis finansial karena kita akan membahas tentang keuangan. Salam dulu, bro. Oke. Karena lagi happening banget nih, bro, yaitu ada ketangkep yang namanya babi ngepet di Depok. Ya kan, waduh, lagi viral banget itu, lagi hebohnya. Kemudian ada meme juga yang lagi sangat menggelitik, ya kan, bahwa emak-emak itu heran banget kenapa tetangganya nggak pernah keluar rumah, cuma di dalam rumah, tapi kok banyak duit ya, tapi kok kelihatannya kaya ya, padahal nggak keluar kerja loh, hanya di dalam rumah. Nah, itu harus dikasih pengertian tuh, ya kan? Oke. Dari kemarin saya udah pantau, Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu ke rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi ini. Saya bilang ke teman saya tadi, WA, ya. Temennya siapa, Bu? Oleh karena itu kita akan kupas tentang kejadian tersebut, ya bro ya. Nah, kita sudah mengundang salah satu tamu yang sangat berkompeten, yaitu Bro Andrian Wijaya. Oke, terima kasih Bro Ernest dan sobat-sobat Tantangan Hidup 4.0. Bisa dipanggil Bro Awe saja. Bro Awe ya. Biar lebih singkat. Karena dulu teman-teman kampus di Jogja panggilnya Mas Awe ya. Betul. Oke, baik. Nah, dari kejadian tadi ini kita pengen sedikit menguraikan kenapa mama itu nggak update ya? Karena zaman sekarang itu semua sudah serba digital, bro. Betul. Ya? Jadi memang tidak update, padahal sekarang kita sudah di zaman 4.0 yang mana kita bisa memperoleh cuan dari rumah saja. Yang pertama, tentu bisnis online. Entah itu sebagai reseller, dropshipper, maupun memang kita punya bisnis yang dari rumah saja. Oke, bro. Yang pertama itu ya, bisnis online. Yang kedua, bro, kita bisa juga sebagai trading saham atau invest saham. Karena banyak sekali juga profesi trader saham memperoleh cuan dari rumah saja, entah itu saham atau cryptocurrency maupun forex misalnya. Jadi yang kedua trading untuk saham. Yang ketiga, bro, ada juga investasi yang lainnya. Jadi entah itu reksadana, peer-to-peer lending, obligasi, dan masih banyak lainnya, bro. Jadi itulah, bro, beberapa hal yang bisa kita untuk memperoleh cuan atau uang dari rumah saja. Nah, berarti sekarang sudah zamannya kerja cerdas, bro ya. Betul. Hanya bermodalkan internet di depan laptop ataupun hanya sebuah handphone, kita WA-WAan aja itu sudah bisa menghasilkan cuan. Betul. Oke. Nah, tadi bro ada mengatakan peer-to-peer lending atau P2P. Nah, boleh diinformasikan sedikit bro ke teman-teman, karena channel ini kita selain menginspirasi, kita mengedukasi. Nah, khusus untuk kali ini kita akan mengedukasi di bagian finance. Apa itu peer-to-peer lending, bro? Oke, bro, jadi sesuai tadi yang sudah saya sebutkan, era sekarang adalah 4.0 sesuai nama channel ini ya. Iya. Oke, jadi sekarang pun juga kalau orang mau pinjam dana, butuh dana untuk usaha, nggak mesti langsung ke bank. Karena kalau zaman dulu harus ke bank ya. Sekarang kita bisa melalui financial technology, bisa melalui website. Jadi cukup ketik, klik,
bisa memperoleh dana pinjaman usaha. Nah, itulah namanya peer-to-peer lending financial technology atau fintech P2P lending. Jadi konsepnya sama seperti bank, tapi kita bawa dalam bentuk website, dalam bentuk teknologi. Jadi gak mesti ketemu seperti itu, bro. Dan itulah yang saya lakukan saat ini, pekerjaan sebagai analis, yang mana tugas saya adalah selalu menganalisa perusahaan mana yang cocok untuk bisa kita campaign istilahnya, untuk bisa kita promosikan ke website perusahaan, dan nanti masyarakat akan investasi, akan urun dana untuk membantu perusahaan ini bisa memperoleh pinjaman dana. Seperti itu, bro. Nah, kemudian juga WFH, bro, ya, work from home ya. Betul. Oke, jadi tetangga sebelah nanti mengiranya, loh ini anak muda kenapa nggak pernah keluar rumah tapi kelihatannya keren banget ini, waduh kelihatannya banyak cuan ini gitu. Iya. Boleh dijelaskan juga, bro, artinya ada instrumen-instrumen investasi apa aja nih, bro, selain yang kita sudah kenal tadi adalah kita misalnya menabung di bank, kemudian kita deposito, selain seperti yang tadi bro katakan itu ada peer-to-peer lending beserta range dari returnnya itu, bro, berapa aja? Yang pertama yang sudah diketahui oleh semua orang tentu deposito. Saat ini deposito returnnya sekitar 4 sampai 6%, bro. Memang BI rate juga turun ya, bro. BI rate 3,5%. Jadi deposito segitu returnnya saat ini. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi ini artinya surat hutang. Bisa negara yang menerbitkan atau perusahaan juga menerbitkan. Oke? Itu returnnya sekitar 5 sampai 7,5%. Yang ketiga ada namanya reksadana. Reksadana itu, bro, jadi ada wadah yang dipergunakan untuk masyarakat yang punya modal, punya dana, tapi tidak ngerti atau tidak punya waktu, maka bisa diserahkan kepada yang profesional, namanya manajer investasi. Oke. Nah, itulah namanya produk investasi reksadana. Returnnya sekitar 5 sampai 8,5%. Oke, bro. Dan keempat tadi yang kita singgung bersama, P2P lending, itu returnnya bisa 12,5 sampai 15% per tahun. Wah, gede ya? Gede ya. Nah, lalu setelah P2P lending, kita mengenal ada namanya investasi saham. Saham maupun nanti ada lagi yang baru-baru ini juga muncul atau yang heboh juga, yaitu cryptocurrency. Seperti itu, bro. Nah, apa itu saham? Oke, bro, jadi saham itu adalah bukti penyertaan terhadap suatu kepemilikan. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, wujudnya adalah saham. Oke, nah berarti kita bisa membeli semua perusahaan yang punya sahamnya atau hanya terbatas? Oke, jadi caranya untuk bisa membeli saham adalah kita lihat nama perusahaannya. Kalau nama perusahaan belakangnya ada TBK, itu berarti kita sahamnya bisa kita beli. Oh, berarti TBK itu terbuka ya? Betul. Bisa dimiliki oleh publik ya? Betul. Oke, selanjutnya, bro, yang pengen diketahui yaitu langkah-langkah awal kita mulai berinvestasi saham. Yang pertama, kita perlu datang ke kantor sekuritas, bro. Jadi kalau kita mau bisa invest saham, buka dulu rekening saham ke kantor sekuritas. Semua kota ada, atau kita buka di website yang disediakan oleh sekuritas masing-masing. Jadi upload KTP segala macam itu sekuritas aja, bro. Oke, berarti free ya? Semua free. Oke, selanjutnya kita mau beli saham itu lewat mana, bro? Maksudnya apakah kita harus di website? Oke, jadi tadi kan buka akun di sekuritas, bro. Ya. Kalau akun kita sudah selesai, maka kita bisa beli atau jual saham itu melalui aplikasi yang disediakan oleh sekuritas masing-masing. Wah, gampang banget dong ya untuk beli saham hanya Gampang banget. di aplikasi. Dari handphone maupun laptop bisa. Oke, pantesan kalau kita cuman di handphone bisa cuan dari saham, kita bisa dikira babi ngepet lagi ya. Bukan babi ngepet ya. Bukan babi ngepet ya ternyata ya, sobat tantangan. Nah, kalau kita sebagai pemula pasti kita masih bingung saham apa yang mau kita beli. Itu bagaimana cara kita untuk menganalisanya, bro? Oke, jadi yang pertama ada analisa yang namanya fundamental. Analisa fundamental. Ini adalah analisa untuk mengetahui
saham apa yang bagus, saham apa yang kurang bagus bro. Jadi jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Iya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat kinerja keuangan. Oke, laporan laba rugi, kita lihat untungnya, penjualannya, itu laporan keuangan bisa dilihat dari kinerja keuangan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita lihat produknya. Bisnisnya apa sih? Pangsa pasarnya besar gak? Masyarakat banyak yang menggunakan produk tersebut tidak? Itu produk. Oke. Yang ketiga adalah manajemen. Siapa yang mengelola perusahaan tersebut? Pemiliknya siapa saja? Ownernya, pengurusnya, bagaimana karakternya? Nah itu, jadi 3 hal itu yang paling penting untuk bisa kita memilih saham yang bagus. Nah, setelah kita menganalisa dengan baik, keuntungannya dari mana bro? Oke. Bisa sampai ke tangan kita bro. Jadi saham itu keuntungannya ada 2. Yang pertama dividen. Apa itu dividen? Jadi kan tadi saya ada sebut kinerja keuangan. Perusahaan beroperasi tentu dong memperoleh profit tujuannya, dan itu nanti pembagian profit namanya dividen bro. Jadi pembagian profit untuk para pemegang saham dibagikan kepada para pemegang saham, itulah yang namanya dividen. Jadi kita ikut juga cuan dari hasil cuan yang diperoleh oleh perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah capital gain. Apabila harga saham kita meningkat harganya dibandingkan harga beli, nah itu namanya capital gain. Kita selisih atas keuntungan tersebut. Oke. Ngomongin cuan, berarti bisa rugi juga dong. Betul. Tadi konsepnya high risk high return ya. Iya. Dan apa saja kerugian dari saham? Yang pertama, kalau bagaimana perusahaannya tidak memperoleh keuntungan dalam 1 tahun operasi, Waduh. berarti kita juga tidak dapat dividen dong. Enggak. Perusahaan aja nggak dapat profit. Apalagi kita ya. Apalagi kita itu tidak mendapat dividen. Yang kedua, kalau harga sahamnya turun, harga sahamnya anjlok, bisa saja ownernya bermasalah atau perusahaannya bermasalah, kinerja keuangannya turun juga, maka harga saham akan turun dan kita mengalami capital loss. Oh, Gitu. baik. Nah, bagi sobat tantangan, bagi pemula calon investor yang masih takut untuk memulai berinvestasi saham, ini kiat-kiat dan tipsnya bagaimana bro? Oke, sekarang media sudah banyak sekali, informasi tersebar luas, sosial media banyak. Yang pertama bisa belajar dari buku, buku banyak sekali. Yang kedua komunitas saham, banyak sekali komunitas saham yang juga free tentunya, dan itu banyak di sosial media. Dan ketiga dengan orang-orang yang berpengalaman dan jauh lebih hebat. Saya pun juga tiga-tiganya masih saya belajar dari orang, dari buku maupun komunitas saham, seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih, diceritakan secara singkat bro, kenapa sih sangat berminat di bidang saham ini selain sudah merasakan cuannya pastinya bro? Oke, awal mula kenal saham sudah sejak kelas 1 SMA, awal masuk 1 SMA, dan mulai baca buku dari sana, kemudian juga ikut lomba saham dari provinsi juara, kemudian tingkat nasional pun juara, dan itu kan hadiah gede. Dan itu juga untuk saya modal untuk investasi saham, awalnya juga nggak banyak, hanya Rp100.000, dan dari situ terus bertambah nilai investasinya bro. Mengapa saya sangat suka dengan saham? Karena memang ini instrumen investasi tadi yang memberikan return paling tinggi. Di situ kita juga bisa belajar dari pemilik perusahaan, belajar untuk bagaimana menganalisa perusahaan yang bagus, dan itu memang ilmunya banyak sekali kalau kita mau investasi saham. Seperti itu bro. Berarti enak ya main saham bro ya, bisa cara cepat untuk menjadi sukses atau menjadi kaya, yaitu dengan bermain saham. Oke, boleh saya sedikit ralat boleh ya? Iya. Bukan main, tapi bahasanya trading atau invest. Dan beberapa pengalaman berkesan bro, kalau boleh sharing. Yang pertama dari saham, saya bisa beli motor waktu masih SMA ini. Tentu dari hasil saham, maupun lomba-lomba saham dan ekonomi. Jadi motor yang pertama. Kemudian yang kedua bro, dari saham juga, saya bisa kuliah di FEB UGM Yogyakarta. Kemudian bisa membiayai hidup untuk kuliah di sana dari saham, Dari return saham itu ya. dan juga ditambah dari hasil ngajar, hasil menang lomba, seperti itu bro. Nah, boleh
informasikan ke sobat tantangan mengapa kita harus berinvestasi walaupun misalnya investasi instrumen lainnya, ya kan, ataupun di saham. Oke bro, yang pertama kita harus mengenal konsep inflasi. Nah inflasi ini yang membuat nilai uang kita itu menurun kalau hanya kita biarkan mengendap di bank. Oleh karena itu kita harus investasi. Banyak sekali instrumen investasi kan bro. Iya. Itu sesuai kepribadian aja, cocok-cocoknya kita di mana. Kalau saya cocok di saham, tentu bro Ernest cocok di saham. Iya. Oke. Betul. Dan mengapa saham tadi? Karena tadi yang termasuk paling tinggi memberikan returnnya, walaupun resikonya juga tak kalah tinggi. Oke. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mau belajar saham, tadi kan Bro mengatakan kita selain menganalisa ya. Nah, kan bagi pemula belum terlalu paham, apalagi yang basicnya bukan kuliah ekonomi atau accounting yang belum bisa baca laporan rugi, itu gimana? Ya kan? Oke, saya tangkap. Iya. Jadi Bro bisa belajar buku atau komunitas saham. Boleh saya kenalkan ya sedikit ya. Boleh. Komunitas saham saminaja.id. Ini saya juga sebagai penggagas. Kemudian di sana teman-teman bisa temukan di Instagram @saminaja.id maupun Telegram. Nanti tolong ditulis ya tuh Ya, ya. oke, kita akan. Yang mana itu dulunya free. Oh. Jadi grup Telegramnya gratis, Instagramnya juga boleh di follow gratis. Kita memberikan edukasi, informasi, bahkan bro kalau misalnya bingung mau buka rekening saham, kita bantu bukakan dan itu free juga. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, kenapa membuat wadah komunitas untuk diskus saham ini? Oke, jadi pertanyaan mengenai bagaimana cara mulai invest saham, bagaimana cara buka rekening saham, pertanyaan-pertanyaan itu sudah mungkin hampir ratusan yang saya dapat. Oh, iya. Oke. Sejak SMA, Oke. kuliah, Dari teman-teman ya? betul, hingga kerja, banyak sekali hingga muncul ide bagaimana kalau saya buat saja komunitas atau wadah supaya menampung teman-teman yang ingin belajar bersama mengenai saham. Jadi komunitas ini benar-benar membantu calon investor ya kan supaya nggak bingung, kemudian juga membimbing, mengarahkannya supaya nggak salah langkah bro ya. Betul betul. Oke. Nah boleh nih bro tips-tips terakhir bro untuk teman-teman, untuk sobat tantangan ya kan supaya memulai berinvestasi saham itu kiat-kiatnya bagaimana aja bro? Oke, jadi yang pertama bro, menurut saya adalah mulai dari modal terkecil supaya kita nggak kagetan. Oke. Oke, karena kita dari modal terkecil kita bisa sambil belajar saham tentunya. Kita mulai belajar cara belinya bagaimana, cara jualnya bagaimana, cara analisanya bagaimana. Pelan-pelan saja tidak apa-apa. Yang penting mulai aja dulu. Jadi jangan nekat ya, jangan nekat. semua tabungan kita setorkan semua, jangan ya. Oke. Kita tentu perlu membekali diri kita dengan pengetahuan. Yang kedua, perbanyak informasi. Tadi yang kita sampaikan bisa melalui buku atau dari komunitas saham, atau dari teman-teman atau orang-orang yang lebih profesional, lebih berpengalaman dibanding kita. Dan dari situ informasi kita bisa peroleh. Oke. Dan bisa kita gunakan untuk membeli atau menjual saham supaya tidak salah langkah lah ibaratnya seperti itu. Baik. Waduh, udah lengkap banget nih yang kita kupas mengenai saham. Ya kan, kita bisa belajar lebih banyak lagi. Kemudian tentang misalnya Bitcoin, cryptocurrency, maupun tentang analisa-analisa fundamental teknikal saham lainnya di sesi-sesi berikutnya ya bro. Boleh. Karena keterbatasan waktu. Nah, sebagai penutup ya kan, kita ingin sampaikan bahwa zaman sekarang ini udah kerja cerdas ya bro. Betul. Ya. Oke, teman-teman sobat tantangan, kerja cerdaslah sampai tetangga kalian mengira kalian adalah babi ngepet. Karena kalian hanya di dalam rumah, kalian bisa menghasilkan cuan atau profit.